Halo, sahabat entrepreneur sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Kusrino Abadi. Gimana? Anda sudah menyelesaikan PR sebelumnya? Cek dulu worksheet-nya. Pastikan sudah diisi. Kalau belum diisi, jangan Anda teruskan nonton video ini. Isi dulu, ambil waktu, baru Anda tonton. Yakin sudah? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buka materi kita berikutnya, yaitu yang ketujuh. Namanya apa? Tadi lihat di funnelingnya, membuat orang beli lagi, beli lebih banyak, dan mereferensikan. Nah, kita sekarang masuk dalam materi referensian. Tahukah Anda siapa sih marketing terhebat di dunia? The greatest marketing in the world? Marketing terhebat di dunia atau the greatest marketing in the world itu adalah happy customer atau konsumen yang bahagia, konsumen yang puas. Kenapa? Kalau saya sebagai pemilik usaha bilang produk saya bagus, produk saya keren, apa yang terjadi? Orang kan bilang, ya wajar, lu kan yang punya. Nah, pasti apa? Ngomongnya pasti bagus, pasti enak, pasti seterusnya. Tapi ketika yang ngomong itu adalah konsumen yang dia puas, maka dia akan menjadi marketing paling hebat di bisnis kita. Oleh karena itu, kekuatan dari referensian ini dahsyat sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita membangun strategi referensian ini sebagai jurus untuk kita bisa banjir order? Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah membangun afiliasi. Anda bisa membuat strategi afiliasi di bisnis Anda, yang Anda bisa kumpulkan orang-orang, jadikan affiliate, jadikan dia juga reseller, jadikan dia mungkin distributor Anda. Yang dia akan mau mempromosikan lagi, dia akan mempromot lagi, menceritakan lagi produk-produk Anda kepada orang di luar sana. Oke? Nah, contohnya banyak sekali ya kalau kita ngelihat di bisnis-bisnis yang besar, mereka customer-nya rata-rata jadikan ambasadornya, sehingga mereka mau untuk cerita lagi ke orang lain, promo dan seterusnya ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Penjualannya bisa meningkat dengan cara drastis. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, Anda bisa membuat program member get member ya. Anda nggak perlu malu dan nggak perlu ragu membuat program member get member. Dulu kalau kita ngelihat sekelas Sunlight aja, dia membuat namanya Agen 1000 Sunlight. Ya, secara tidak langsung Agen 1000 Sunlight ini dia menjual produk-produknya, dia merekrut lagi member yang baru gitu ya. Konteksnya yang penting jelas, Anda bisa membuat program member get member. Ya, ketika misalnya ada konsumen yang puas, ketika dia mempromosikan ke orang lain, Anda mungkin bisa kasih fee ke dia, bisa kasih gift ke dia, bisa kasih produk, bisa kasih reward gitu ya. Nah, secara tidak langsung, program member get member ini banyak dilakukan di bisnis industri startup. Kalau Anda nggak percaya contohnya, Anda mungkin nggak sadar ketika Anda dulu pakai Gojek, ketika Anda sudah pakai Gojek, lalu Anda disampaikan sama Gojek, promokan kepada 10 orang atau share kepada 10 orang, nanti Anda akan mendapatkan saldo gratis untuk Gojek Anda. Nah, ini langkah yang banyak dilakukan untuk apa? Member get member ya. Jadi tidak harus dibayar dengan uang, bisa dikasih saldo, bisa dikasih gift dan seterusnya. Dan ternyata itu sangat efektif untuk membuat semakin banyak member ya. Nah, yang berikutnya apa? Anda bisa menggunakan game dan reward. Nah, jadi game dan reward contohnya gini. Anda bisa membuat gamification di bisnis Anda. Misal contohnya ada promo ya, silakan Anda foto dengan produk Anda, lalu tag 10 orang, nanti siapa yang mendapatkan komen terbanyak dia yang menang. Nah, ini game sebenarnya, gamification. Tapi secara tidak langsung, setiap orang yang tadi itu menjadi konsumen Anda, dia ternyata secara tidak langsung men-tag temennya, dia share, dia komen dapat banyak, itu dia sedang melakukan promosi. Dan itu yang melakukan bukan Anda, tapi siapa? Customer. Nah, langkah-langkah ini bisa Anda lakukan untuk apa? Membuat customer Anda mau mereferensikan bisnis Anda, mereferensikan produk Anda, mereferensikan jasa Anda. Oke? Nah, sekarang waktunya untuk Anda mengerjakan ya. Ingat tadi, the greatest marketing in the world is happy customer. Maka apa yang harus Anda lakukan? Bahagiakan konsumen Anda, lakukan langkah bagaimana mereka mau mereferensikan bisnis Anda. Oke? Sekarang take time, ambil waktu ya. Anda isi dulu apa yang akan Anda lakukan untuk membuat konsumen Anda mau mereferensikan bisnis Anda. Misalnya dengan program apa? Membuat misalnya game dan tag teman gitu ya. Anda membuat affiliate. Nah, detailnya saran saya Anda lakukan di worksheet Anda. Silakan Anda isi secara lebih detail lagi ya. Langkah-langkahnya seperti apa, gamenya, hadiahnya apa, kapan mau dieksekusi. Nah, kalau Anda sudah melakukannya, Anda sudah membuat, maka kita sudah sekarang menyelesaikan 7 jurus banjir order. Masih ingat? Nah, kalau tadi kita sudah membahas sebelumnya adalah funneling atau dari kanal konsumen baru, sekarang coba kita review bagaimana menciptakan banjir order dari kanal konsumen yang lama atau konsumen yang sudah ada. Masih ingat tadi apa? Membuat orang beli lagi, membuat orang beli lebih, dan membuat orang mereferensikan. Saya review sebagai contoh tadi, ya, misalnya ada 100 orang yang beli lagi dengan volume 1 juta, konversinya 30% yang akhirnya dia mau datang lagi atau beli lagi, 30 orang datang lagi atau beli lagi.
Dari 30 orang, rata-rata transaksinya sama, 1 jutaan, frekuensinya 2 kali, maka value transaksinya adalah 2 juta. 1 bulan ada penambahan order senilai 60 juta. Dan 60 juta, ini kalau seandainya setiap orang merepresentasikan kedua orang, kita dapat omset dari konsumen lama sebanyak 120 juta. Nah, bagaimana caranya menciptakan banjir order dari konsumen lama? Coba kita tebak-tebakan. Seandainya apa yang ada di layar ini tadi, ya, funneling untuk banjir order dari konsumen yang lama ini, kita kalikan 2. Kan kalau tadi kan kita kalikan 10, ini nggak usah 10 deh. Saya kalikan 2 saja, berapa pertumbuhan omset dari 120 juta ini? Nah, mungkin Anda menjawabnya adalah 240 juta, tapi coba kita lihat. Seandainya ternyata dari 1000 orang yang belanja tadi, yang sudah kita taikkan, nggak usah banyak-banyak, naik 2 kali lipat. Jadi berapa? 200 orang yang belanja 1 jutaan. Ya. Nah, konversinya dari 30% kita naikkan ke 60%. Jadi sekarang ada 120 orang yang belanja. 120 orang, volume transaksinya dari 1 juta kita buat jadi 2 juta. Frekuensi dia transaksinya dari 2 kali kita naikkan jadi 4 kali. Maka sekarang volume transaksinya 8 juta rupiah. Kalau 120 orang ini belanja 8 jutaan, maka sudah ada omset berapa? 960, bukan 240. Dan ini belum selesai. Seandainya ternyata 120 orang ini mereferensikan lagi ke 4 orang. Nah, ketika dia mereferensikan ke 4 orang dengan volume transaksi yang sama, maka ada order kurang lebih sekitar totalnya 3,8 miliar. Coba Anda lihat, bukan 240, tapi ternyata 3,8 miliar. Banjir order bukan? Yes, banjir order. Nah, itu yang bisa Anda lakukan, ya. Saya rasa pasti Anda sudah tidak sabar bagaimana untuk mempraktekkan. Silahkan Anda rumuskan strategi ini dengan matang. Silahkan Anda rumuskan strategi ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kenapa? Karena strategi untuk banjir order sudah ada di depan mata Anda. Nah, tapi ilmu sehebat apapun, kalau tidak Anda eksekusi, tidak ada hasilnya. Maka apa? Yang terbaik, hasil itu ditentukan oleh ilmu yang dieksekusi. Pengetahuan yang kita aplikasikan. Sehingga dari situ, Anda bisa menghasilkan hasil yang optimal. Ingat, Anda ingin banjir order, kita review lagi. Maka apa yang Anda lakukan? Yang pertama, distribution. Yang kedua, brand activation. Yang ketiga, marketing communication. Yang keempat, sales optimization. Yang kelima, reputation. Yang keenam, increase transaction. Dan yang ketujuh, retention. Atau bisa Anda singkat juga dengan 7 strategi untuk banjir order. Silahkan praktek. Sampai ketemu di modul kita berikutnya.